Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zumrat Nusalihah dari mata kuliah Psikologi Komunikasi, Ilmu Komunikasi Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai fungsi psikis manusia yang merupakan bagian dari psikologi komunikasi. Di mana fungsi-fungsi psikis manusia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, penginderaan atau yang disebut dengan sensasi dan juga persepsi. Untuk penginderaan sendiri atau sensasi, di mana setiap manusia itu dibekali dengan 5 alat indera yang kita miliki. Setiap orang pasti memiliki, yaitu seperti indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, indera perasa, dan juga indera peraba. Kemudian untuk persepsi itu merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Atau bisa juga disebut persepsi itu kemampuan seseorang untuk mengelompokkan, memfokuskan sesuatu untuk kemudian diberi makna atau interpretasi. Kegiatan persepsi ini diawali atau dimulai dengan rangsangan penginderaan atau sensasi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi antara persepsi dan juga sensasi ini saling terkait atau saling terhubung. Selanjutnya untuk proses persepsi sendiri atau pemberian makna seseorang itu ada 3. Yang pertama tadi yang diawali dengan sensasi dari alat indera, kemudian atensi atau perhatian jadi fokus utama seseorang, kemudian ekspektasi. Nah, sensasi tadi secara lebih detailnya merupakan deteksi energi fisik yang dihasilkan atau dipantulkan oleh objek-objek fisik yang terjadi ketika energi dalam lingkungan eksternal atau dalam tubuh merangsang reseptor dalam organ-organ indera yang meliputi penglihatan, bunyi, bau, rasa, dan juga sentuhan. Jadi sensasi ini muncul dari adanya objek yang kita amati di luar, kemudian ditangkap atau dipantulkan oleh indera yang kita miliki. Kemudian atensi atau perhatian, yaitu faktor eksternal seperti gerakan di luar, intensitas stimuli, kebaruan, tulangan, dan sebagainya. Sedangkan dari internal atau diri kita sendiri seperti faktor biologis dan sosiopsikologi seperti motif sosiogenis, sikap, kebiasaan, dan kemauan. Jadi atensi atau perhatian ini dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor eksternal dan juga faktor internal yang ada dalam diri kita. Kemudian untuk ekspektasi ini disesuaikan dengan kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan faktor personal. Jadi ekspektasi seperti apa sih yang kita tentukan itu dipengaruhi dari 3 faktor ini. Kemudian selanjutnya mengenai dalil-dalil persepsi. Yang pertama, persepsi itu bersifat selektif secara fungsional. Jadi objek-objek yang mendapatkan tekanan dalam proses persepsi adalah objek-objek yang memenuhi tujuan individu. Objek-objek yang mendapatkan tekanan, jadi misalnya seperti kita sedang lapar atau sedang haus, yang kita butuhkan pasti makan ataupun minum. Jadi kita akan akan lebih membutuhkan menonton makanan ketika kita sedang menonton televisi. Misalnya ketika kita sedang lapar atau minum atau haus, kita akan lebih memilih untuk menonton iklan makanan atau minuman daripada iklan yang lain selain makanan dan minuman itu. Jadi selektif secara fungsional, disesuaikan dengan fungsinya. Kemudian yang kedua, medan perseptual dan kognitif selalu diorganisasikan dan diberi arti. Jadi stimuli disusun berdasarkan konteks. Bila stimuli yang diterima tidak lengkap,
maka kita akan mengisinya dengan interpretasi yang konsisten dengan rangkaian stimuli yang kita terima. Seperti itu. Kemudian sifat-sifat perseptual dan kognitif dari substruktur ditentukan pada umumnya oleh sifat-sifat struktur secara keseluruhan. Interpretasi yang diberikan kepada stimuli yang sampai pada alat sensor kita tergantung pada konteks saat kita melakukan persepsi. Jadi pemberian makna ketika kita melakukan rangsangan atau sensasi. Jadi akan ditentukan dari saat kita melakukan persepsi. Jadi misalnya contoh ketika kita menjumpai seseorang yang bertengkar di tengah jalan misalnya. Nah, dari pemberian sensasi kita kan kita mendengar dari alat indera kita mendengar suara keributan. Dari penginderaan itu kemudian kita memberikan makna sesuai dengan persepsi kita. Jadi kita melakukan persepsi itu, oh itu suara-suara yang keras itu berarti mereka bertengkar. Jadi kemudian makna itu sampai ke interpretasi, jadi ditentukan oleh persepsi kita sebelumnya. Gitu. Nah, selanjutnya yaitu tentang memori. Pasti kita semua memiliki memori dalam otak kita, di mana otak kita itu diciptakan atau Tuhan memberikan kita otak untuk menyimpan memori-memori selama kita hidup. Jadi ibaratnya itu kalau di handphone, memori kan dipakai untuk menyimpan segala data termasuk foto, video, dokumen dan lain sebagainya yang bisa dipakai dalam sebuah perangkat itu. Begitu pula dengan otak kita. Otak kita itu berisi jutaan memori atau berisi jutaan pengetahuan, informasi yang kita simpan dari mulai kita hidup, dari mulai kita ya mungkin bisa mengerti ya kapan informasi itu kita simpan. Memori sendiri merupakan sistem yang sangat berstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Jadi memori ini juga menentukan bagaimana cara kita untuk melakukan interpretasi atau persepsi terhadap sesuatu yang ada di hadapan kita. Menurut John Griffith sendiri, memori manusia itu mampu menyimpan 1011 atau 100 triliun bit informasi. Nah, seperti itu. Kemudian tahapan memori ini dibagi menjadi 3. Yang pertama perekaman, kemudian penyimpanan, dan pemanggilan. Untuk perekaman sendiri ini merupakan sesuatu yang kita tangkap dari menggunakan alat indera kita tadi yang kelima. Kita tangkap, kita olah, dan kemudian kita simpan. Nah, ini kita masuk di penyimpanan. Penyimpanan memori ini diolah sedemikian rupa untuk kemudian dipanggil kembali atau digunakan di yang ketiga ini, tahap pemanggilan. Jenis memori sendiri ada pengingatan atau recall, proses aktif untuk menghasilkan kembali fakta dan informasi secara kata demi kata atau verbatim. Kemudian yang kedua pengenalan. Jadi pengingatan ini kayak dia mampu memasukkan sebuah informasi secara kata demi kata, kemudian dikeluarkannya juga sama kata demi kata seperti yang dimasukkan tadi. Kemudian pengenalan atau recognition. Pengenalan lebih gampang daripada pengingatan. Kita tidak perlu merangkai ingatan seperti pada tahap sebelumnya. Jadi kalau pengingatan itu kan dia dikeluarkan lagi sama seperti apa yang dimasukkan. Sedangkan kalau pengenalan nggak harus sama persis seperti apa yang sudah dimasukkan. Jadi cukup dijelaskan ulang secara lebih gampangnya. Kemudian belajar lagi atau relearning. Belajar lagi adalah menguasai kembali pelajaran yang sudah pernah kita peroleh.
kemudian redintegrasi, kegiatan merekonstruksi seluruh masa lalu dari satu petunjuk kecil memori, baik berupa warna, tempat, ataupun bau tertentu. Nah, seperti itu. Kemudian teori memori sendiri ada teori AUS. Jadi jadi ingatan atau memori manusia itu akan memudar seiring dengan bertambahnya waktu. Jadi ibarat kata nih, ketika kita sekolah dari SD, SMP, kemudian SMA, maka ketika kita tua, segala pelajaran atau pengetahuan yang sudah kita dapatkan dari 3 jenjang pendidikan tersebut akan perlahan hilang atau aus. Nah, tapi ingatan tersebut akan tetap ada ataupun kuat jika dilatih secara terus-menerus. Kemudian teori interferensi yang mengatakan bahwa memori manusia itu bagaikan kanvas, jadi pengalaman adalah lukisan pada kanvas tersebut. Ya, seperti itulah ya. Jadi pengalaman yang dilukiskan di sebuah kanvas. Jadi memori itu sebagai kanvas, kemudian informasi itu sebagai pengalaman. Jadi si pengalaman ini dimasukkan atau dilukis dalam sebuah kanvas itu. Kemudian teori pengolahan informasi. Jadi bagaimana informasi tersebut diolah sedemikian rupa untuk kemudian disimpan dalam memori, baik memori jangka pendek maupun memori jangka panjang. Demikian kurang lebihnya penjelasan atau presentasi saya mengenai fungsi dari psikologis manusia. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep diri. Saya sendiri, yaitu Jumlatun Salihah, atau biasa disebut dengan Atin, atau dipanggil dengan Atin. Sebenarnya konsep diri saya itu saya bagi menjadi 2, yaitu konsep diri yang positif dan juga konsep diri yang negatif. Untuk konsep diri yang positif, menurut saya itu mudah menerima masukan orang lain. Jadi ibarat kata itu saya tidak bebal dengan nasihat atau masukan dari orang lain. Jadi saya sangat terbuka dengan saran, dengan masukan ataupun mungkin kritik dari orang lain. Selama itu baik bagi saya, ya saya menerima dengan senang hati seperti itu. Kemudian saya juga mudah menyesuaikan diri pada sifat orang lain. Namanya kita manusia, ya kita kan hidup dengan berbagai sifat dan juga karakter yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa mengendalikan semua orang itu sama dengan sifat atau karakter yang kita miliki. Jadi kita hanya bisa melakukan controlling terhadap diri kita agar kita bisa menyesuaikan diri pada sifat orang-orang tertentu yang mungkin kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian saya juga menerima pujian tanpa meremehkan orang lain. Justru bagi saya itu pujian itu sesuatu yang berat atau beban berat ya, karena ekspektasi orang mungkin bagus ataupun tinggi terhadap diri saya, sedangkan saya harus sekuat tenaga untuk bisa mempertahankan ekspektasi tersebut kan. Jadinya bagi saya pujian itu suatu tantangan yang berat yang harus kita panggul. Maka dari itu ketika saya merasakan hal tersebut, saya tidak sampai ketika saya dipuji kemudian saya meremehkan orang lain. Seperti itu. Nah, untuk konsep diri yang negatif, saya itu mudah bergantung pada orang lain. Jadi berhubungan dengan tadi ya, yang mudah menerima masukan orang lain tuh negatifnya saya kayak bergantung banget sama orang lain. Kayak misalnya mengambil keputusan itu belum bisa benar-benar yakin 100% dari diri saya sendiri. Jadi masih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar diri saya seperti pendapat ataupun saran dari orang lain. Kemudian saya juga dalam kondisi-kondisi tertentu kurang yakin terhadap kemampuan sendiri. Misalnya kayak kurang pede, bener nggak sih apa yang aku kerjakan nih, kayak semacam itu. Kemudian kalau misalnya membuat sesuatu gitu, bener nggak sih kayak gini, bagus nggak ya, seperti itu. Kemudian cenderung merasa tidak disenangi oleh orang lain. Nah, ini termasuk salah satu dari diri saya yang menurut saya salah atau negatif ya. Jadi
jatuhnya lebih ke suuzon ya. Jadi setiap saya ada orang yang memandang saya tuh, saya selalu berpikir, dia memandang saya tuh kenapa ya kok seperti itu, apa dia karena nggak suka ya dengan saya, seperti itu. Menurut saya sesuatu yang nggak seharusnya sih saya pikirkan ada dalam diri saya. Nah, seperti itu sih kurang lebihnya untuk konsep diri saya, baik yang positif maupun negatif. Sekian dulu presentasi dari saya. Mohon maaf atas kesalahan ataupun yang kurang berkenan. Terima kasih sudah melihat dan juga menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.